kita bersama berkumpul bersatu melaksanakan unjuk rasa di depan kantor KPU pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00. Di sana kita akan mengingatkan, menegaskan, menuntut apabila KPU berani mengumumkan hasil pemilu yang tidak jujur, pemilu yang curang, KPU akan berisiko berhadapan dengan kemarahan rakyat. Kita mau kita tuh dipimpin oleh pemimpin curang. Jangan, kalau kita sekarang tidak bergerak, gimana? Kita akan mati ditindas. Jadi untuk semua jangan lupa besok aksi kita di KPU. Nah, ayo ramaikan dan kita tunggu. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih mempunyai rasa idealisme, yang masih mempunyai rasa nasionalisme, ayo kita turun bersama dengan para tokoh, dengan para alim ulama, kiai, habaib, petani, mahasiswa, buruh, dan juga para jawara. Kita kepung kantor KPU RI tanggal 18 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 TV yang saya hormati dimanapun juga berada, kita sudah menyaksikan cuplikan video di awal. Itu adalah merupakan begundal-begundal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, para sampah-sampah NKRI yang hari ini kembali memanfaatkan momentum isu kecurangan pemilu. Jadi tanggal 18 ini mereka akan ngumpul semua untuk mengepung KPU RI sebagai satu bentuk prakondisi sebelum pengumuman KPU tanggal 20. Ada satu narasi yang dalam cuplikan tersebut saya kira luar biasa ya, bagaimana menggiring opini seolah-olah bahwa pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, adalah merupakan presiden yang pembohong, presiden yang curang, yang memberikan kontribusi besar terhadap pemenangan Pak Prabowo. Seperti itulah narasi yang beredar di luar sana, sehingga kemudian mereka memaksa untuk bagaimana supaya rakyat Indonesia secara berbondong-bondong pada tanggal 18, 19, 20 menduduki KPU RI dan DPR RI dalam rangka menolak hasil pemilu curang sebagaimana yang selama ini mereka selalu gaungkan. Untuk lebih detail bagaimana koar-koar daripada para sampah-sampah NKRI ini, yang salah satunya adalah pensiunan jenderal, coba kita simak secara bersama-sama. Indonesia memanggil, besok kita semuanya yang kemarin menjadi simpul relawan, yang sekarang sudah jadi masyarakat, datang pada tanggal berapa? 18 Maret 2024. Jam berapa? Mulai dari 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Iya, kita titik kumpul di Masjid Sunda Kelapa ya. Salat zuhur bersama. Iya, oke. Kita tolak pilpres curang dan kita ramai-ramai bersama-sama masyarakat untuk kumpul, kalau bisa jutaan orang di KPU besok. Ya. Ayo Ramaikan dan jangan lupa Indonesia bangkit dong. Rakyat Indonesia harus bangkit. Emang kita mau kita tuh dipimpin oleh pemimpin curang. Jangan. Sekarang mungkin kita baik-baik saja, tapi kita harus berpikir panjang bagaimana nasib anak cucu kita. Kalau kita sekarang tidak bergerak, gimana? Kita akan mati ditindas. Jadi untuk semua jangan lupa besok aksi kita di KPU. Kita akan tikung di Masjid Sunda Kelapa dan kita akan long march bersama. Ayo ramaikan dan kita tunggu. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko pada kesempatan ini mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya yang berada di sekitar Jabodetabek. Mari kita bersama berkumpul bersatu melaksanakan unjuk rasa di depan kantor KPU pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 14.00. Maksud kita melakukan unjuk rasa di situ adalah menyampaikan aspirasi kita, karena kita punya kedaulatan terhadap negara ini. Di sana kita akan mengingatkan, menegaskan, menuntut apabila KPU berani mengumumkan hasil pemilu yang tidak jujur, pemilu yang curang, KPU akan berisiko berhadapan dengan kemarahan rakyat. Indonesia! Berisiko kan
berhadapan dengan pengadilan rakyat. Kami sampaikan hal ini sesuai hak kami rakyat yang punya kedaulatan terhadap negara ini. Mengingat selama pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan saat ini, kecurangan yang begitu masif mulai terbuka di semua daerah. Karena itulah pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada KPU agar bekerja, agar menyampaikan hasil penghitungan yang jujur, bukan yang curang. Kami sampaikan ini sesuai dengan hak kami rakyat yang merasa selama ini dibohongi, ditipu dengan informasi kosong, informasi salah, dan banyak pelanggaran yang sudah terbuka. Kami rakyat punya kedaulatan dan kami rakyat mencintai negeri ini. Kami rakyat menghendaki negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang profesional, bukan pembohong. Karena kami tidak percaya kalau negeri ini dipimpin oleh para pembohong dan penipu akan bisa baik. Hampir 10 tahun ini rakyat sudah merasakan bagaimana kebohongan itu sudah demikian kasat mata, tapi pemerintah dan semua aparatur tidak memperhatikan dan tidak meresponnya. Karena di pada kesempatan pemilu ini kami sampaikan aspirasi itu agar ke depan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa maju, makmur, sejahtera, dan damai. Dan kami yakin kalau itu bisa dilaksanakan apabila yang memimpin adalah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, bukan pembohong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih mempunyai rasa idealisme, yang masih mempunyai rasa nasionalisme, ayo kita turun bersama dengan para tokoh, dengan para alim ulama, kiai, habaib, petani, mahasiswa, buruh, dan juga para jawara. Kita kepung kantor KPU RI tanggal 18 Maret 2024 pukul 14. Titik kumpul kita di Masjid Sunda Kelapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ingat, ini adalah suatu kecurangan yang luar biasa, yang tersistematis, terstruktur, dan masif yang sudah dilakukan oleh rejim saat ini. Oleh sebab itu, khususnya kepada anggota ormas pejabat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejabat menginstruksikan untuk hadir bersama para tokoh nasional untuk bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan demi perubahan pada bangsa dan negara kita. Ini saja sebagai himbauan. Kenapa kita harus takut untuk membela hak-hak rakyat kita? Betul. Kalau mereka mengatakan tolak hak angket, artinya apa? Mereka setuju dengan rezim yang ada, mereka setuju dengan keadaan yang ada. Saat ini rakyat sedang menderita, saat ini rakyat sedang sengsara, saat ini rakyat diintimidasi. Artinya mereka semua setuju dengan apa yang dilakukan oleh rezim saat ini. Oke, jelas ya. Kita sudah semakin terang benderang bahwa memang mereka semua ini adalah satu sio. Jadi dari dulu orang-orang ini saja terus-menerus ini yang mengganggu kedaulatan NKRI. Coba kita perhatikan, itu ada salah satu yang ketua ormas pejabat yang videonya itu paling terakhir, itu orang Makassar itu. Dan kita tahu ya bahwa ormas pejabat ini adalah ormas yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan yang mengumpulkan XX Napiter maupun XX HTI dan FPI di Jakarta dulu. Jadi pertama kali deklarasi Anies, ya orang ini yang mendorong. Artinya apa? Seluruh koar-koar yang disampaikan bahwa ini atas nama rakyat itu bohong belaka. Pada prinsipnya semua yang dilakukan ini adalah atas nama Anies Baswedan, salah seorang imigran yang ada di Indonesia yang belagu ingin menjadi presiden. Siapa yang mau memilih Anda? Oleh karena itu saya kira semakin terang ya, jelas, supaya ini rakyat semakin cerdas, kita memblow up video ini. Harapan kita supaya tidak ada orang yang ikut-ikutan, yang terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh para sampah-sampah NKRI ini, yang kira-kira ini bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa bila mana hal ini terjadi secara terus-menerus dan sekaligus mengganggu stabilitas negara kita, yang ini dampaknya pasti berdampak secara ekonomi. Karena apa?
pertama saya kira secara dunia internasional ke depan, kalau demo ini terus-terusan dilakukan, maka akan terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional kita, karena dianggap Pak Prabowo ke depan sebagai pemimpin yang tidak legitimit karena diganggu secara terus-menerus, sehingga posisi Indonesia pada dunia internasional bisa melemah. Yang kedua, secara ekonomi pasti sangat berdampak. Oleh karena itu pasti kita akan kewalahan juga dalam distribusi tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan yang disebut dengan orang-orang yang menganggur. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena investor pasti akan menarik dananya di Indonesia karena menganggap Indonesia ini sudah tidak aman. Maupun investor-investor yang baru mau masuk itu akan berpikir kedua kalinya untuk masuk dalam situasi Indonesia seperti ini terus. Sehingga apa yang terjadi? Putaran ekonomi akan melemah, yang kedua pengangguran akan bertambah, sehingga yang terjadi di ujung adalah penderitaan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh para sampah-sampah NKRI ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.